Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran ekonomi pada bab manajemen. Anggota kami yaitu Yang pertama ada saya, Muhammad Akbar Saidin, absen 19. yang kedua, saya Faziani Wasita Jumanto, nomor absen 12. Saya Ova Mubidata Ilah, nomor absen 6. Saya Nadia Alvara Vidya Prasetya, nomor absen 24. Saya Afrilia Sesminta, nomor absen 4. Saya Ayu Putri Dapat Margayatri, absen 9. Saya Rafiq Daud Majar, nomor 27. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen jika ditinjau dari beberapa bidang. Untuk bidang yang pertama yaitu segi seni. Dari segi seni, manajemen sendiri merupakan seni menyelesaikan pekerjaan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu dari segi ilmu pengetahuan. Dari segi ilmu pengetahuan, manajemen merupakan bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami tentang bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu bidang manajemen dari segi proses. Dari segi prosesnya, manajemen merupakan pengorganisasian, kepemimpinan, dan serta pengawasan kegiatan anggota. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, dan juga pengendalian kegiatan anggota yang bertujuan untuk mencapai organisasi yang telah ditentukan. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi dasar dari manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan. Pertanyaan mendasar tentang manajemen yaitu meliputi what, why, where, when, who, and how. Lalu perencanaan juga dapat dibagi menjadi 3 jenjang. Jenjang yang pertama yaitu jenjang atas atau top level. Pada jenjang ini perencanaan bersifat strategis dan menyeluruh. Lalu jenjang yang kedua ada jenjang menengah atau middle level. Pada jenjang ini perencanaan bersifat administratif. Dan yang ketiga ada jenjang bawah atau low level. Pada jenjang ini perencanaan berfokus untuk menghasilkan, sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Bagian ketiga dari perencanaan ada syarat-syarat perencanaan. Perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang diantaranya 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Bersifat sederhana. 3. Memuat analisis tentang pekerjaan yang dikerjakan. Dan yang keempat, bersifat fleksibel. Perencanaan juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan terorganisir. Lalu yang kedua, mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, memberikan pedoman dalam pelaksanaan sehingga pelaksanaan memiliki gerak dan pandangan yang sama. Fungsi ketiga dari manajemen yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan fungsi dari manajemen yang digunakan untuk menggerakkan orang-orang bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan secara umum. Gaya yang pertama yaitu otoriter, di mana seorang pemimpin tidak melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Gaya yang kedua ada demokratis, di mana seorang pemimpin mengakomodasi pendapat dari bawahannya untuk mengambil sebuah keputusan. Dan gaya yang ketiga ada gaya bebas, yaitu di mana seorang pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada bawahannya. Kedua yaitu organizing atau organisasi, yaitu proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Di dalam pengorganisasian yaitu ada 1 unsur organisasi, yaitu sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama melakukan kegiatan yang sudah diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu manfaat pengorganisasian,
yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan untuk membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu fungsi pengorganisasian, yaitu mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana dan pembagian tugas yang pasti. Yang keempat yaitu bentuk pengorganisasian. Ada 3 bentuk. 1. Organisasi garis, yaitu organisasi wewenang kepada pimpinan ditunjukkan kepada bawahan. Yang kedua yaitu organisasi fungsional, organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Yang ketiga yaitu organisasi garis dan staf, yaitu organisasi yang diberikan kepada bawahan untuk memberikan agar kesalahan tidak terulang lagi. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Di dalam pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar karyawan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Dalam pengawasan berjalan dengan lancar jika 1. Jalur atau urut-urutan. Seorang manajer harus melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu penetapan waktu. Seorang manajer harus menetapkan waktu pelaksanaan dilakukan. Yang ketiga yaitu perintah pelaksanaan, yaitu merupakan prinsip pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan cepat selesai tepat pada waktunya. Yang keempat yaitu tindak lanjut, yaitu seorang pemimpin harus memberikan petunjuk kepada bawahan agar kesalahan tidak terulang lagi. Unsur-unsur manajemen. Menurut Harrington, unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama ada unsur uang yang digunakan sebagai penggerak usaha. Yang kedua ada unsur bahan, digunakan untuk menciptakan produk. Yang ketiga ada unsur manusia, yaitu sebagai sumber daya untuk menggerakkan usaha tersebut. Yang keempat ada unsur mesin agar metode produksi lebih efektif. Dan kelima ada unsur metode, yaitu untuk menggunakan mesin tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang manajemen. Yang pertama terdapat manajemen produksi, yaitu rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output. Terdapat 2 hal penting yang ada di manajemen produksi ini, yaitu yang pertama ada perancangan sistem produksi. Nah, di sini terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada rancangan produksi atau jasa. Rancangan produksi atau jasa dipelajari untuk mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi. Yang kedua terdapat volume produksi, yang ketiga ada proses produksi, yang keempat terdapat lokasi tata letak. Lokasi tata letak didesain sehingga proses produksi efisien. Yang kelima, rancangan pengerjaan. Pada tahap ini ditentukan para pelaksana sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi, yaitu rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output. Terdapat 2 hal penting yang terdapat pada bidang-bidang manajemen ini, yaitu yang pertama ada perancangan sistem produksi. Nah, ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam perancangan sistem produksi ini. Yang pertama ada rancangan produksi atau jasa. Yang kedua terdapat pengendalian sistem produksi. Ada 2 masalah utama manajemen operasi. Yang pertama ada pengendalian mutu, dapat dilakukan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada mutu bahan baku, penggunaan teknologi maju, penetapan tanggal berlakunya produk, dan pengepakan produk. Yang kedua terdapat manajemen persediaan. Hal ini harus dipikirkan jumlah persediaan agar perusahaan beroperasi efisien dan Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran barang atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen dapat berjalan dengan lancar. Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran, yang pertama ada riset pasar, yang kedua ada segmentasi, targeting, dan positioning, dan yang ketiga ada bauran pemasaran, dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang riset pasar. Dalam mengambil kesimpulan, riset pasar sebisa mungkin dilakukan tanpa terjadi kesalahan. Yang kedua, ada segmentasi, targeting, dan positioning. Proses segmentasi adalah proses identifikasi sekelompok konsumen homogen yang akan dilayani oleh perusahaan. Pengelompokan segmen pasar ke dalam beberapa kelompok homogen inilah yang disebut sebagai targeting. Proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah positioning. Yang ketiga ada bauran pemasaran atau marketing mix. Terdapat 4 unsur penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat distribusi. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan. Hal yang harus diperhatikan yaitu ada mutu barang, kemudahan mendapatkan produk, dan pelayanan penajuan. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, memelihara, dan memutuskan hubungan kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Penerimaan pegawai. Langkah-langkah yang diperlukan dalam penerimaan pegawai sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis jabatan. Yang kedua, seleksi penerimaan pegawai. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pendidikan. B. Penerimaan pegawai. C. Promosi dan mutasi. Proses penerimaan pegawai dapat menjadi dasar sebagai tindakan berikut. Yang pertama yaitu memberhentikan. Yang kedua, dipindahkan ke ruang lingkup pekerjaan yang lebih sempit. Yang ketiga, dipindahkan ke jabatan yang lain. Dan yang terakhir yaitu promosi. Motivasi. Motivasi merupakan salah satu langkah agar anggota dapat melakukan tugasnya secara maksimal. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberikan perhatian kepada bidang administrasi. Karena hal tersebut dibutuhkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ada pengadministrasian kegiatan. Banyak organisasi besar mengadakan agenda acara. Karena hal tersebut dibutuhkan pengadministrasian secara terpadu. Yang kedua, ada pemakaian alat-alat perkantoran. Alat-alat administrasi membuat pengadministrasian menjadi lebih cepat dan menjadi lebih efisien. Ketiga, ada pemeliharaan organisasi. Manajemen harus memberikan informasi dengan baik agar pada saat pengarsipan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi manajemen di sekolah. Salah satu contohnya adalah di bidang OSIS. Dalam suatu organisasi, OSIS memiliki sejumlah perangkat, yaitu Dewan Pembina, Perwakilan Kelas, dan juga pengurus OSIS. Ketika OSIS melakukan suatu kegiatan, tentunya harus memiliki rencana yang sangat matang. Dalam perencanaan tersebut, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, seperti latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, dan juga waktu dan tempat kegiatan. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton dan maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!